Para hadirin, mari kita bentangkan doa restu untuk keduanya sebagai kado terindah agar takwa menjadi penguat dalam meniti syirat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para public speaker, khususnya MC nikah, salah satu yang paling urgen dari seorang MC adalah mesin. Kita sudah membahas pada video sebelumnya bahwa seorang MC itu harus memahami kaidah yang pertama kita sebut dengan Vibe W in 1H, yaitu what, who, where, when, why, and how. Kaidah yang kedua adalah 5M, ya, atau sederhananya adalah 4M. Yang pertama adalah man, kita, siapanya, man. Yang kedua adalah matters, materi yang akan kita bawakan. Berikutnya adalah method, bagaimana metode membawakannya. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah yang di depan kita ini nih, mesin. Ada mic, ada sound system, ada alat dan sebagainya dan sebagainya. Baru kita berbicara money. Money ini adalah terakhir dan tidak perlu untuk dibicarakan. Karena money itu berkaitan dengan daya dukung saja dari sebuah profesi MC. Kita bahas yang keempat, yaitu mesin. Salah satu mesin yang paling penting di dalam meng-MC, membawakan acara adalah yang di depan saya ini. Namanya mic. Nah, mic ini terdiri dari banyak sekali mic. Yang paling sederhana kita bagi menjadi dua. Ada dynamic mics dan ada condenser mics. Dynamic mic ini lazimnya dibawakan oleh para vokalis, para penyanyi, para penyenandung yang posisi mic-nya itu berdekatan dengan mulutnya. Artinya dia tidak bisa terlalu jauh, ya, karena dia adalah mic yang memang hanya bisa menyerap kalau jaraknya itu dekat. Yang kedua adalah namanya mic condenser. Ya, mic condenser ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, tetapi biasanya bisa agak lebih jauh daripada mic dynamic. Itu yang dipakai di podium, dipakai di konferensi, dan sebagainya dan sebagainya. Kita yang pertama, mic dynamic adalah mic yang lazim dipakai juga oleh para MC. Nah, apabila MC ini tidak mengetahui kepekaan daripada mic itu, maka suara seorang MC ini juga tidak bisa maksimal keluar di speaker atau yang secara tradisional disebut dengan salon. Ya, tidak bisa keluar di salon itu suaranya. Ya, tidak proporsional. Misalnya lapangannya lapangan poli atau hall besar, sementara jarak mulut kita dengan mic itu tidak proporsional, maka suara yang keluar dari speaker itu juga tidak bisa maksimal. Oleh karena itu, yang pertama yang harus diketahui oleh seorang MC nikah khususnya adalah jarak yang proporsional antara mulutnya dengan mic itu. Dengan cara apa? Ya, minimal dengan memukul mic tersebut, ya, dengan jari, tapi tidak boleh terlalu sering agar tidak mengganggu audien. Apalagi dengan kata-kata halo 1 2 3, halo 1 2 3. Kenapa? Karena di tempat lain sudah ada soundman yang bisa mengatur suara kita, yang mengecilkan volume, yang membesarkan volume. Jangan paksa diri kita untuk mencoba mic, apalagi kita bukan ahlinya. Oleh karena itu, kalau acara-acara tertentu yang profesional itu sudah ada soundman yang dihadirkan, yang fungsinya adalah salah satu mengawasi mic yang dipakai oleh seorang MC. Jika dia storing, ya, kata-kata storing ini juga harus dipahami oleh seorang MC, atau feedback. Suara kita kembali masuk di speaker yang membuat dengung suara itu. Antara jarak kita ngomong dengan speaker itu terlalu dekat, sehingga suara speaker itu masuk kembali di mic, dan yang itu yang kemudian feedback atau menjadi umpan balik bagi speaker itu, sehingga dia dengung, ya, suaranya mendengung, tidak bagus didengarkan oleh audien. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus mengetahui benar bahwasannya kita ini akan tidak memakai mic
atau membiarkan dia di stand mic seperti ini namanya stand mic ini, yaitu mic berdiri, stand berdiri, mic ini, ya, atau kita akan pegang, ya. Kalau kita memegang cue card, itu lazimnya kita harus memakai tiang mic. Atau kalau kita memegang mic, itu adalah mic wireless, mic yang nirkabel, yang tidak pakai kabel. Nah, itu yang bisa dipakai oleh seorang MC yang memutuskan untuk memegang cue card sambil memegang mic. Maka mic-nya itu kalau bisa jangan mic yang kabel, tetapi nirkabel atau non-kabel yang disebut dengan wireless. Tapi hati-hati, karena jarak antara mic wireless dengan alat sound system, dalam hal ini ampli dan sebagainya, itu harus proporsional, karena itu berkaitan dengan kualitas daripada mic wirelessnya. Ada yang bisa 30 meter, 40 meter, dan seterusnya. Tapi ada juga yang hanya 10-20 meter untuk kualitas mic wireless tertentu. Ya, maka seorang MC tidak boleh kesana kemari, apalagi dekat dengan speaker. Nah, pengetahuan akan mesin ini juga harus dimiliki oleh seorang MC. Di dalamnya juga termasuk MC pernikahan. Jangan sampai kemudian sang sound system sengaja, soundman sengaja menutup suara MC karena acara sedang berlangsung. Anda ketuk-ketuk mic itu padahal sengaja supaya tidak menimbulkan suasana berisik, khusus pada acara misalnya akad nikah ijab kabul itu. Nanti pada giliran Anda ngomong itu akan dinaikkan oleh soundman. Hati-hati di situ. Bukannya soundman itu mematikan mic Anda, tetapi sejenak pada saat itu supaya tidak ada tidak ada berisik, maka dimatikan oleh soundman. Nah, yang berikutnya adalah pemahaman sedikit tentang sound system. Sound, ya, sound yang bersuara, sistem suara. Nah, di dalam sound system itu minimal ada dua hal penting. Yang pertama adalah power. Yang kedua adalah mixer. Power adalah mengangkat suara, mixer adalah membuat suara. Anda ingin suara apa? Suara di dalam indoor, di dalam ruangan dengan outdoor itu berbeda. Ya, jangan sampai suara indoor Anda keraskan, justru suara outdoor Anda minta untuk dikecilkan. Itu tidak proporsional. Kenapa suara indoor tidak harus besar? Karena ada feedback nanti dari ruangan indoor itu yang menyebabkan suara kita itu dijaga atau ada batasnya oleh tembok-tembok ruangan itu, sehingga kecil pun juga sudah besar suaranya. Sebaliknya outdoor suara kita lepas. Tidak ada yang membatasi, tidak ada tembok dan sebagainya, sehingga membutuhkan volume suara yang keras. Berikutnya di dalam mixer itu sendiri juga ada berbagai macam suara. Ada low, ada middle, ada echo dan sebagainya. Yang mana pola suara yang kita inginkan. Misalnya pada saat kita membacakan acara, itu tidak boleh ada terlalu unsur echo-nya. Misalnya 1, 2, 2, 2. Ya, itu hanya bisa kita setting ketika misalnya kita puisi. Ya, misalnya wahai kedua mempelai. Berikan kode kepada soundman untuk menggunakan echo pada ketika itu. Di situ seninya, ya, supaya antara suara pada saat membacakan susunan acara dengan suara kita pada saat membacakan puisi atau beberapa kalimat-kalimat bijak yang kita sudah siapkan itu berbeda, dan itu menjadi estetika bagi seorang MC, termasuk di dalamnya adalah MC pernikahan. Jangan lupa belajar tentang mesin yang bisa menjadi pendukung daripada profesi seorang MC. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations, my divorce, you took the day last an eternity. Selamat. Semoga sumpah yang sudah terucap akan terjaga selama